Udah bisa masuk ya? Oh, tadi salah itu. Kayaknya suami saya salah, salah apa namanya? Salah memasukkan linknya. Jadi pakai yang nggak premium. Ini untung saya langsung bikin link lagi. Mohon maaf ya, teman-teman semua. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi mengajarkan dan mengingatkannya ya. Jadi kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita bahwa memang mati itu harus selalu kita pegang teguh gitu. Kalau bisa dimanapun, kapanpun itu selalu mengingat kematian gitu ya. Nah, ini ya, kematian sebagai pengingat dan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita itu nggak kelewat batas. Kalau kita ingat mati terus di pikiran kita, ya Allah, nanti aku meninggal. Jadi kita pasti ada rasa was-was dan pengennya itu ketika mau melakukan maksiat, kita langsung ingat bahwa kita akan mati. Nanti pertanggungjawaban kita ke Allah bagaimana. Seperti itu ya. Jadi memang eh, kematian itu bisa manage kita. Intinya bisa mengerem kita supaya kita tidak terlalu tergila-gila dengan kehidupan dunia seperti itu ya. Nah, lebih baik jadi orang gila sungguhan daripada terlihat waras ternyata gila jabatan, gila harta, gila kehormatan, gila-gila semuanya ya. Jangan sampai ya. Kalau bisa, ya itu tadi kematian itu menjadi pengingat kita supaya kita ketika mau melakukan maksiat kita ingat mati. Misalkan, nah ini banyak kasus ya. Ketika sendiri itu banyak melakukan kejailan-kejailan gitu. Banyak lah pokoknya ketika sendiri itu banyak melakukan maksiat dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa yang kita lakukan tidak sesuai itu, ya kita harus ingat lagi, ngerem lagi diri sendiri. Nah, itu yang bisa mengontrol kita sendiri ya, nggak bisa orang lain karena posisinya kita sendiri. Tapi kalau ada orang lain, ya mungkin kita bisa diingatkan seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini ya. Branding ya, sudah menyiapkan kain kafan untuk diri sendiri belum, teman-teman? Nah, ini penting ya. Jadi kita biar nggak ngerepotin orang lain, udah disiapin dulu kain kafannya di rumah. Sewaktu-waktu kalau mau dipakai, tinggal dipakai gitu. Nah, ini ya peran perempuan dalam konteks kematian juga banyak ya. Jadi kita ketika keluarga ada yang meninggal, kita sudah siapkan. Kita harus mudeng dulu nih. Gimana kalau misalkan ada perempuan yang meninggal di keluarga kita, berarti apa yang kita siapkan? Terus bagaimana cara memandikan jenazah? Kalau bisa kita sebagai keluarga yang memandikan sendiri. Kalau di desa saya itu beberapa lalu, itu masih memandikannya kayak cuman dikerubungin gitu. Jadi cowok cewek bisa memandikan. Nah, itu kan kita tetap aurat ya kelihatan. Jangan sampai itu ya, teman-teman. Kalau bisa keluarga kita mandikan sendiri yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki. Nah, ini harus dipelajari bagaimana cara memandikan jenazah perempuan, bagaimana cara memandikan jenazah laki-laki. Nah, ini nanti di SPH dibahas semua. Jadi kita memang benar-benar fokus ke keluarga begitu. Nah, ini ya. Pasti juga di dalam kematian nanti ada kesedihan, tapi tidak boleh terlalu larut. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, kita harus menanamkan mindset bahwa kematian itu memang semuanya akan meninggal. Ketika orang mati meninggal lebih dulu, itu berarti Allah sayangnya lebih dulu daripada kita yang lama-lama ini. Masih banyak tanggung jawabnya. Mereka yang sudah meninggal itu tanggung jawabnya sudah selesai. Jadi ketika ada orang meninggal, jangan sampai kita ungkit-ungkit kejelekannya. Justru kita harus memviralkan kebaikan-kebaikannya. Jangan kita hujat kejelekan-kejelekannya, jangan. Kita harus berikan yang baik-baik seperti itu ya. Hmm, ada yang bilang kok lemot sekali.
Nah, setelah kematian itu tadi, peran kita di dunia kematian kurang lebih seperti itu ya. Untuk detailnya, eh, teman-teman bisa ikut SPH. Karena asik banget, insya Allah ya. Kita bakal ada mutabaahnya juga. Terus, nah itu yang penting ya. Karena kalau kita nggak bisa time reschedule atau jadwal yang sudah tertata, nah kita akan kelabakan. Harusnya hari ini gini-gini, nggak bisa menentukan prioritas mana yang harus diganti dan lain sebagainya itu, kita akan nggak terarah hidupnya, bangun jam berapa sekian sekian dan sebagainya itu susah nanti, nggak ada tujuannya gitu, jadi hidupnya jadi nggak produktif. Terus selanjutnya adalah menjalani hidup dengan niat yang benar ini ya. Nah ini ya, jadi kalau misalkan apapun itu diniatkan semuanya punya Allah, apapun yang mau diambil silakan diambil. Kadang kita udah kadang kita punya suami yang paling kita cintai begitu ya, tapi ternyata dia diambil Allahnya, kita ya ya sudah, kalau memang sudah diambil ya bagaimana lagi. Terus kadang kita diuji nih, punya suami yang paling kita cintai, ternyata suaminya berselingkuh atau suaminya perilakunya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah itu juga kita harus menyerahkan diri kepada Allah ya, semuanya milik Allah. Kembali lagi kita batasnya hanya apa? Mengingatkan, tidak boleh dengan marah-marah pula mengingatkannya, harus dengan pikiran yang lembut. Nah, inilah pentingnya. Nanti kita bahas di Sekolah Perempuan Hebat itu akhlak dan cara bagaimana eh, men- bagaimana kita berhubungan dengan suami ya, karena banyak karakternya ya. Jadi suami ada yang suka pemarah, ada yang pendiam, ada yang out of service, ada yang banyak banget sifat-sifatnya. Jadi kalau misalkan kita nggak menyesuaikan, dia juga nggak akan ngerti gitu. Ketika dia marah, kita tambah marah. Padahal dia kalau marah pengennya cuman ditinggal aja. Ataupun dia ketika marah pengennya cuma didiemin aja atau cuma diambilin minum. Nah, itu yang harus kita pelajarin juga. Jadi kita nggak bisa semena-mena. Kalau katanya suamiku marah, aku ikut-ikutan marah. Nah, itu namanya sama aja kita menyulut api ya. Dia lagi emosi, kita tambah emosinya. Jadilah KDRT dan lain sebagainya. Banyak kan sekarang KDRT dan sebagainya. Dia lagi apa, se- sedikit-sedikit perceraian. Banyak pokoknya di kalangan artis-artis ataupun influencer sekarang. Coba yang sering scroll TikTok atau sering baca-baca berita pasti tahu banyak itu. Nah, itu ya, niat itu seperti surat, salah tulis alamat akan sampai salah tempat gitu ya. Intinya kalau kita sudah niatkan, misalnya kita masak ya niatnya Bismillah ya Allah, ini aku masak untuk keluargaku, supaya aku mendapat ridhomu kayak gitu, mendapat ridho suami supaya bisa masuk surga, kayak gitu aja dibikin happy. Nah, itu kita harus memberikan pikiran-pikiran positif, itulah yang bikin happy. Jadi kalau misalkan kita suka nggak direwangi, nggak nggak dibantuin, masa sedikit-sedikit sendiri, apa-apa sendiri, nggak ada komunikasi. Nah, itu ya yang bikin semuanya tambah ruwet. Jadi kita memang harus berkomunikasi dan saling pengertian ya. Oke, lanjut. Sebentar, laptopnya agak lemot ini. Oke. Kesehatan fisik dan mental ya. Nah, ini penting banget untuk kita punya gitu. Penting banget kita punya kesehatan fisik dan mental. Nah, kesehatan fisik itu kayak apa sih, Bu Bidan? Jadi kesehatan fisik itu ya kita bersolek. Yang siapa sih yang nggak suka wajahnya cantik, glowing, dipuji suaminya, ya Allah cantik banget, dipuji ibunya, wah cantiknya anakku, dipuji ayahnya, kok cantik banget sih kulitnya sehat, Masya Allah, kayak gitu. Nah, itu ya, kita memang suka yang cantik-cantik kodratnya memang. Sebagai seorang perempuan itu kan sudah merupakan itu fitrah kita ya, sebagai seorang perempuan suka yang cantik-cantik kayak gitu, suka hadiah. Nah ini ya, nah memelihara kesehatan fisik itu tadi kita ya harus perawatan. Nah nanti di Sekolah Perempuan Hebat itu ada paket alat sekolah, itu ada alat di mana itu bisa digunakan untuk biar jadi cantik tuh bagaimana lah gitu. Nah itu kita bisa pakai di situ.
Nanti diajari gimana bisa cantik dari rumah, terus kita bisa memberikan mani pedi sama suami. Jadi itu bisa jadi salah satu me time kita ya. Nah, kenapa kok sekarang itu banyak laki-laki yang suka main micet, terus jajan di luar. Nah, kita kita kurang memberikan sentuhan, teman-teman. Jadi itu juga penting ya. Kita, nah intinya kalau misalkan keluarga sudah harmonis, kita tambah seperti itu akan tambah harmonis lagi gitu. Jadi memang harus inisiatif lah antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalkan yang laki-laki nggak terlalu inisiatif ya kita harus coba inisiatif supaya Allah berikan hidayah nah, untuk suami kita supaya jadi lebih eh, inisiatif seperti itu. Nah, untuk yang remaja, nah kalau misalkan bersolek juga tidak boleh berlebihan ya, karena memang kita nggak boleh tabarruj kalau di luar rumah. Kalau misalkan di dalam rumah ya nggak apa-apa. Misal untuk memuaskan diri sendiri, ya Allah ini cantik, nah nanti bisa dilihat calon suami saya gitu. Itu tetap ya, supaya nanti nggak kaget suaminya. Oke, lanjut itu memberikan gift ya. Jadi kalau misalkan suaminya nggak ngasih gift, kita kasih gift diri kita sendiri lah gitu. Nah, jadi kesehatan mentalnya salah satunya. Kita kan seneng kan kalau dikasih hadiah, dikasih kejutan kayak gitu. Terus healing. Nah, healing nih kita bisa healing ke pantai atau kemana bareng keluarga. Nah, itu bisa untuk merefresh otak ya. Nah, nah ini ya. Nah, ini eh, kewajiban diri sendiri ya. Ini masih ya tanggung jawab kita untuk diri sendiri ya. Nah, kalau misalkan remaja, itu juga harus kita lihat. Hindari pacaran. Kalau bisa jangan sampai anak-anak kita itu terjerumus dalam pacaran ini mudaratnya banyak banget ya teman-teman. Mudaratnya banyak banget. Banyak pasien saya itu yang ternyata dia masih sekolah, hamil. Nah yang periksa, yang nemenin periksa itu bapak sama kakaknya. Dan suaminya nggak ada karena dia pasti melanjutkan sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, malu bos udah gede masih jomblo. Nah, ini ada anak kecil yang udah SD apa ya? SD mungkin ya ini masih SD ya. Udah punya pacar kayak gitu. Nah, hamil nih. Nah, itu ini jadi PR kita ya semua sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, gimana cara mendidik anak laki-laki ini bisa menggenggam dunia, tapi akhiratnya tetap di hati gitu. Tapi akhiratnya juga bagus. Nah, itu menjadi PR kita di SPH nanti. Sebentar ya, kita tunggu azan selesai dulu kan di sini sudah azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة وأكبر الله وأكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum. Maaf dari tadi saya ngomong berarti belum ada yang masuk ya? Ya Allah.
Belum bidan, nggak apa-apa. Oke, berarti ini udah sampai sini tadi saya bercerita Ria. Terus saya cerita untuk diri saya sendiri. Masya Allah. Oke, tadi belum ada yang dengerin ya berarti ya. Sampai Belum mana tadi? bisa. Iya, Bunda. Mohon maaf ya. Tadi itu sepertinya suami saya salah menjadwalkan Zoom. Jadi dia masuk di Zoom yang lama. Itu ternyata sudah tidak premium. Tapi ini insya Allah sudah premium. Ini tadi sudah ya yang kematian tadi. Sudah, Berarti sampai sini. betul. Diri sendiri boleh. Oke, berarti sampai niat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ternyata ada waiting itunya ya. Pantas saja. Oke, baik. Tadi azan juga sudah selesai. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini ya. Penting banget untuk diri sendiri tadi. Yang pertama itu tanggung jawabnya adalah tentang kematian. Nah, itu yang harus kita pegang teguh. Terus yang kedua adalah dengan niat yang benar ya. Jadi usahakan semuanya itu milik Allah. Jadi jangan sampai kita tergantung gitu. Iya, ternyata tadi banyak slide ketinggalan ya. Nggak apa-apa. Ini kita ulang lagi sampai yang ini ya, yang niat ya. Tak atasin lagi, kita ulang lagi aja, nggak apa-apa. Oke, berarti kita diniatkan ya. Jadi niatnya jangan sampai salah alamat gitu. Jadi misalkan ada apa-apa, itu kita niatkan un- karena Allah gitu. Misalkan masak itu masak kita kan sering masak ya setiap hari itu pasti masak. Nah, kalau masak misalkan di Paido tahu nggak bunda-bunda misalkan itu dibilang kok rasanya nggak enak gitu, padahal kita udah masak setiap hari, menunya ini lagi gitu. Ya sudah kita sabar saja. Ketika ditanya menu nggak dijawab, tapi giliran dikasih menu, dikasih menu ini komen gitu ya. Biasanya bapak-bapak suka kayak gitu. Nah itu ya. Jadi niat kita semua menjalankan hidup ini untuk diri kita sendiri ya dilibatkan ya semuanya karena Allah, untuk Allah dan milik Allah. Jadi suatu saat ketika orang yang paling kita cintai, misalkan orang tua kita meninggal dunia duluan begitu, tapi kita belum bisa ikhlas. Nah, kita harus berusaha karena kematian itu kan tujuan kita dari awal. Jadi ya memang kalau mereka meninggal ya Allah lebih sayang daripada kita. Tanggung jawab mereka sudah selesai di dunia. Giliran kita yang masih banyak PR-nya ini harus terus melanjutkan hidup seperti itu ya. Nah, terus itu misalkan suami kita ada yang berselingkuh atau suka KDRT. Nah, itu juga kita harus berserah diri kepada Allah ya. Nah, itu juga perlu banyak ya teman-teman. Nah, kalau ujian-ujian yang seperti itu kita harus banyak banget yang di PR-kan, yang diberbenahkan. Apa nih yang salah kok sampai seperti ini? Nah, penting bagi kita juga untuk belajar sifat-sifat laki-laki, bagaimana menangani emosinya, karena beda-beda ya emosi laki-laki itu nggak cuman eh, asal aja. Misalkan ada laki-laki yang dia pendiam, ada juga yang happy. Tapi ketika yang happy itu marah, dia marahnya terluap-luap. Kita juga keluap-luap kan kita merasa nggak salah, dia yang salah kok kita ikutan malah. Nah, itu nanti yang menyulut terjadilah KDRT dan lain sebagainya. Terus ada yang pendiam, ada yang kita marah dia cuma pengen ditinggal tapi kita banyak ngomel aja akhirnya membanting-banting isi rumah. Nah itu juga penting ya karena kalau kita sudah menikah itu kita kan hidup dan hidup seumur hidup lah usahakan. Nah kalau udah kayak gitu ya kita harus usahakan keluarga ini adalah menjadi keluarga yang harmonis. Kalau misalkan kita remaja juga niatkan untuk sekolah itu sebagai beribadah jadi kita mendapat pahala ibadah begitu sambil kita dapat ilmunya untuk kehidupan yang akan datang, misalkan untuk keluarga, untuk masyarakat seperti itu ya, kakak-kakak semua. Oke, lanjut ya. Nah ini ya, nah ini siapa sih yang nggak suka merawat diri? Pasti i- teman-teman semua suka ya merawat diri ya. Saya pun juga suka ini merawat diri. Jadi kita tahu porsinya, misalkan kesehatan fisik itu dan mental itu tetap harus terjaga ya untuk perempuan. Karena kalau kesehatan kita nggak kejaga, fisik dan mentalnya nggak bisa karena kita itu adalah pondasi ya. Kita pondasi rumah. Kalau rumahnya goyah, semuanya akan ikut goyah, berantakan gitu.
Nah, wajar ya. Jadi kalau fisik kita belajar untuk merawat diri, merawat muka, merawat badan. Jadi dijadwalin aja setiap hari Jumat potong kuku, korek telinga, terus membersihkan mani-pedi sendiri di rumah kayak gitu. Terus setiap malam kita pakai guasya. Nah, itu kita bisa nge-fresh. Jadi ada hobi tersendiri yang kita salurkan. Jadi nggak penat setiap hari cuman kegiatannya masak, ngurus anak gini gitu. Nggak ada untuk benefit diri sendiri. Nah, hal-hal kecil kayak gitu bisa kita lakukan, Bunda. Jadi kita bisa appreciate diri kita sendiri. Pasti senang kan kalau wajahnya cantik, kalau dilihat suami kok jadi lebih fresh gitu kan senang. Apalagi kalau suami itu maunya natural, tapi cantik naturalnya cantik banget gitu. Nggak mesti gitu ya. Nah, terus apalagi nih kita sukanya di gift ya. Nah, kalau misalkan orang lain nggak mau nge-gift kita, suami kita terlalu cuek, ya kita sendiri yang nge-gift diri kita sendiri. Atau kita memunculkan sisi feminim kita. Aku minta diituin dong, dijajanin yang mahal-mahal gitu. Atau apa boleh kok. Asalkan misalkan kita punya baju ya. Jadi kita juga harus memikirkan kita punya baju baru, kita harus sisihkan satu yang lama untuk kita sumbangkan atau kita berikan ke siapa begitu yang masih bagus-bagus. Jadi kita juga itu ya memikirkan hisap nanti ya. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk nanti lama-kelamaan setumpuk nggak dipakai semua ya itu bahaya juga untuk kehidupan akhirat kita. Terus kita jalan-jalan, bisalah ke pantai sama keluarga dan lain sebagainya. Bisa juga kita ke sawah. Yang penting cuman refresh otak aja lah. Itu udah bikin senang untuk diri kita sendiri. Nah, ini bisa dicoba ya tips-tips ini. Nah, kalau yang kecantikan ini sih yang paling seru. Jadi kita sambil merawat diri, kita bisa me time begitu. أشهد أن الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Nah, ketiga, tanggung jawab untuk diri kita sendiri itu ada di kesehatan fisik dan mental ya. Nah, ingat tadi satu lagi yang belum saya sampaikan untuk remaja dan ibu-ibu juga itu jangan sampai tabarruj ya, karena kita berhati-hati itu juga kalau misalkan ada fitnah-fitnah nanti menimbulkan ain juga. Jadi memang yang itu yang simpel-simpel aja lah gitu. Kalau misalkan suka dandan mencolok ya di rumah aja gitu. Jadi bisa dilihat oleh keluarga sendiri atau untuk suami aja. Oke. Nah, ini selanjutnya ya. Nah, terus keempat itu kehormatan dan akhlak ya. Jangan sampai. Nah, ini banyak ya. Kita sebagai seorang perempuan itu yo harus pinter. Nah, misalkan kita masih remaja, kita harus menjaga diri dari pacaran ya, adik-adik ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang sangat menakutkan ini. Nah, kalau udah pacaran, nanti bisa jadi seperti ini, hamil, bisa hamil. Nah, banyak dari pasien-pasien saya itu dia mengalami kekerasan seksual seperti itu. Ketika dia sudah hamil, ya nggak mau digugurin, tapi pasangannya lanjut sekolah atau tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya siapa keluarga lagi yang dilibatkan, yang antar periksa kandungan orang tuanya, terus yang bantuin kakaknya, kakak laki-laki itu. Coba kalau kita pikirin lagi kayak, ya Allah ternyata makin ke sini zamannya juga makin brutal gitu. Terus yang misalkan itu kemarin ada kasus Nia itu ya, penjual gorengan dia pengen kuliah gitu ya, tapi ternyata dia dihadang apa ya, kasusnya saya nggak ngikutin. Intinya dia ada jejak di itu ya, dilecehkan seperti itu ya. Nah, itu yang bikin kita jadi menangislah dengan adab dan akhlak hari ini gitu. Jadi memang kita sebagai seorang perempuan yang akan menjadi ibu, ayo kita perbaiki bareng-bareng akhlak anak-anak kita, yang laki-laki maupun perempuan. Ayo kita terapkan lagi kurikulum Islam di dalamnya. Jangan sampai kita leha-lehaan aja, leha-lehaan itu barangkali
Kita nggak bisa fokus untuk mendidik mereka gitu. Kita nggak ada target, misalkan usia segini, kita apa yang harus diberikan, usia segini, apa yang harus diberikan. Itu nanti banyak ya teman-teman yang harus kita pelajari, karena banyak banget kurikulumnya. Nah, kalau misalkan jangan sampai anak kita ini keluar kelihatannya penghafal Quran, tapi dia kalau di rumah malam-malam sendirian sukanya lihat video porno. Nah, itu bahaya juga. Gimana kita menerapkan itu semua? Gimana kita menjadi seorang ibu yang bisa dekat dengan anak dan bisa menghandle mereka dalam keadaan yang dalam kondisi baik begitu. Nah, itulah yang harus kita pelajari di sini ya. Di sekolah perempuan hebat nanti kita akan diajari gimana kita harus bagaimana dekat dengan anak, kita eh, bisa sharing dengan anak-anak. Apa sih kalau misalkan kamu nggak bisa menahan nafsu dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu terutama kita ya, karena apalagi karena kita al umum madrasatul ula ya. Nah, itu yang paling penting. Oke, nah ini udah SMA dia pakai narkoba, inilah penyakitnya, pakai narkoba itu juga parah banget ya. Sekarang narkoba ini banyak banget ditemukan hampir legal kalau di sekitar pesisir pantai. Itu banyak banget. Jadi bisa diakses sama anak kita itu dengan udah ada yang ngasih aja, nggak usah bayar awal-awal. Nanti lama-lama bayar-bayar. Terus satu lagi judi online. Sekarang banyak judi online ya. HP itu harus benar-benar dilihat apa aja yang dibuka, apa aja yang dicek. Gitu. Terus ini ya, nah ini ya, jangan sampai kita juga sebagai perempuan yang sudah menikah itu ini tantrum, ikut-ikutan tantrum, suaminya tantrum, kita tantrum, nah terjadilah apa KDRT. Nah ini juga yang menjadi kita nggak ngerti kondisi suami lagi misalkan kerjaan nggak baik, kita pulang-pulang juga lagi nggak baik moodnya sama-sama lah saling pada cuma masalah sepele itu lah yang membuat kita nggak ngerti gitu. Jadi kalau misalkan suami pulang itu ya sudah kita letakkan beban kita, suami juga letakkan beban suami ya kita ngurus rumah bareng-bareng begitu. Jadi nggak ada tantrum-tantrum lagi. Nah ini nanti ada gimana berdiskusinya, bagaimana kita menyelami emosi dan lain sebagainya itu ada ya. Kalau tak jelasin di sini semua itu nggak akan cukup karena ini modulnya banyak banget teman-teman. Dan di SPH nanti kalian semua dapat modulnya, dapat muntabaahnya, dan itu bisa di-sharing sama suami. Oh, ini begini caranya belajar dan sebagainya. Kita harus memperbaiki ini semua karena kita sudah di akhir zaman. Nah, terus ini ya, kesehatan mental dan emosional ya. Nah, ini udah ya, kesehatan mental dan emosional ya. Ya, bukan. Bener ya. Jadi kalau misalkan mental kita lagi down, emosional kita lagi nggak stabil, apa? Kalau misalkan kita nggak bisa sharing sama suami, atau kita nggak bisa sharing sama orang tua ketika kita masih remaja gitu, kita nggak bisa sharing sama mereka, berarti yang kita harus kita sharing ke siapa? Yang pertama ya kepada Allah ya, kita harus berdoa, minta pertolongan, minta pengampunan, minta jalan keluar sama Allah. Nah, terus apalagi yang harus kita lakukan? Nah, ini tadi sharing sama psikologi. Jadi kita bisa sharing sama psikologi, apa sih yang bisa kita diskusikan, beban pikiran kita, itu kita bisa sharing dengan psikologi ya, atau dengan ustadz yang kita percaya ya. Jadi biar mereka membantu mencarikan solusi kepada kita. Ini kalau masalahnya masalah berat, tapi kalau masalahnya masih kiranya bisa kita emban, mungkin masih bisa kita rilis sendiri. Oh ya udah, intinya masalah ini sudah jadi masalah, kita emban, kita pertanggungjawabkan, bagaimana mencari solusinya bersama-sama seperti itu dengan kepala yang dingin. Kalau misalkan udah melewati batas kita, tapi gak akan melewati batas sih, pasti kita bisa melewati itu semua. Baru kita sharing-sharing ini tadi. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, terus ada lagi untuk diri kita sendiri itu kepatuhan terhadap kewajiban beragama ya. Ini penting ya, misalkan ini tuh sholat 5 waktu, terus sedekah, ada jadwal-jadwal sedekah khusus. Nah, kita di sini kenapa kita harus fokus juga di sini ya? Karena
tirakat kita itu penting untuk anak-anak, untuk suami. Kita harus punya jadwal rutin. Misalkan mau tidur itu anak-anak harus kita bacakan Al-Qadar, Al-Insyirah, supaya apa? Hatinya lembut, supaya dia terhindar dari zina. Nah, itu penting. Setiap mau tidur kita bacakan itu. Membangun kebiasaan berdoa. Jadi masuk kamar mandi berdoa, ketika bersin berdoa, terus ketika makan berdoa. Semua itu yang hal-hal kecil itu justru malah sering diingat dan akan selalu terulang gitu. Bersin itu kan nggak setahun sekali ya. Jadi sering gitu. Nggak setahun sekali atau 10 tahun sekali enggak. Dan tidur itu kan setiap hari. Jadi itu memang hal-hal yang bisa kita tanamkan di otak anak. Didoakan, Rabbi habli minas solihin 3 kali. Nah, apa banyak-banyak kita berdoa. Nah, itu. Terus kalau misalkan kita sendiri yang remaja, nah itu tetap harus kita eh, apa namanya? Praktekkan untuk diri kita sendiri. Kalau untuk anak kita ya kita seperti itu, gitu ya. Apalagi kalau misalkan suami kita lagi bekerja di luar, ketika berangkat minta minta aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan dia nggak mau cium kening salim itu, ya kita minta aja kita yang minta untuk saliman, cium kening seperti itu. Nah, ketika dia sudah keluar rumah, kita kirimkan Al-Fatihah, kirimkan doa-doa terbaik kita, hindarkan dari fitnah dunia akhirat, hindarkan dengan mata-mata jahat seperti itu. Ya, itu nanti ada semua mutabaahnya dan itu kita akan melakukan secara rutin ya. Jadi itu akan terpola sendiri nantinya. Hmm. Nah, ini ya pengembangan diri. Nah, ini seperti bunda-bunda sekarang ini. Kalau sekarang ini yang lagi ikut ini, nah kita termasuk untuk mengembangkan diri. Saya pun sama, saya belajar untuk mengembangkan diri saya, merefresh lagi apa yang sudah saya pernah pelajari seperti itu. Jadi kita memang benar-benar nggak ada hentinya untuk menuntut ilmu ya. Terus keseimbangan hidup ya. Jadi ini nanti akan menjadi keseimbangan hidup ya. Kita ngikutin tujuan kita untuk mati ya kita harus berbakti kepada suami, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, bersosial juga baik. Jadi intinya semuanya akan dicampur adukan jadi satu. Nah, lanjut ya, setelah menikah. Nah, ini setelah menikah tanggung jawab perempuan ketika menjadi istri melibatkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. Nah, ini penting ya peran keluarga, perannya dalam keluarga. Apalagi kalau udah hidup sama suami, belum lagi kalau tinggal sama mertua, sama orang tua, itu nanti banyak banget yang harus kita rilis, harus kita pelajari apa sih ini, gimana menyikapinya, seperti itu. Apalagi kalau satu dapur, pasti banyak cekcoknya. Dan kadang kalau kita nggak bertahan kan, masa kita mau merilis terus, merilis perasaan terus kan kasihan ibu-ibu ini nanti. Akhirnya healingnya apa coba? Masya Allah, Masya Allah ya tanggung jawab kita ya. Nah, ini ya, untuk istri sendiri memenuhi haknya kepada suami ya. Nah, kepatuhan dan hormat. Nah, intinya itu ya, kita harus patuh selama apa? Selama tidak bertentangan dengan agama. Nah, kalau suaminya judi online, nah kita ya nggak boleh ikut-ikutan judi online. Nah, kita harus mengingatkan tugasnya. Nah, mengingatkannya bagaimana? Jangan mengingatkannya dengan dimarah-marahin. Kamu itu ya gaji segini, malah judi online buat ini, itu kebutuhan rumah tangga masih kurang. Nah, itu jangan. Nah, kita harus cari momen yang pas. Misalkan setelah berhubungan atau eh, kalau setelah berhubungan seksual itu ketika kita memberikan masukan-masukan itu kan pasti cepat masuknya dan dia pasti melakukan. Nah, itu setelah itu bolehlah ya. Terus ketika kita lagi santai ngobrol, eh, aku kemarin dengar Pak Ustadz loh, dia bilang gini, kalau judi online itu berpengaruh, apalagi kalau uangnya nanti untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah itu, tapi sambil bercanda, sambil maksudnya dalam kondisi yang tidak tegang seperti itu. Ya, kita harus eh, pinter-pinter lah melihat suasana. Terus dukungan emosi adalah spiritual ya. Nah, jadi kalau untuk spiritual diusahakan ya kalau sholat ya usahakan suami sholatnya di masjid tapi kalau belum bisa ya kita sholat di rumah bareng-bareng seperti itu kalau misalkan eh, apa namanya ngaji ada kebiasaan rutin lah nah ini kan akan menjadi contoh untuk anak-anak nantinya jadi misalkan dia ngaji misalkan dia ngaji di rumah begitu misalkan habis subuh atau habis maghrib sampai isya itu rutin setiap hari anak-anak pasti juga ngikut
ngikut kayak gitu terus jadwalnya. Nah, terus ini misalkan suami ada masalah di rumah, di kerjaan atau kerjaan yang nggak berjalan lancar, kita sebagai istri jangan malah marah-marah. Kenapa kok kerjaan kayak gini? Nanti uangnya dari mana? Kita yang pikirin uang-uang aja, anak-anak seperti bagaimana. Memang itu dari beban pikiran kita ya, karena kita akan menanggung finansial. Tapi di sisi lain kita juga harus ngerti, oh suamiku pasti juga bebannya jauh lebih banyak karena dia pasti mikirin kita, mikirin orang tua juga, terus gimana anak-anak dan dia pasti pikirannya lebih banyak karena mereka itu justru lebih ke pemikiran ya. Kalau kita kan dibawanya ke perasaan. Kalau laki-laki itu mikir terus, jadi mungkin dia nanti jadi nggak jadi susah tidur, terus malah jadi down kayak gitu. Jangan ya. Karena kita sebagai istri itu sebagai penguat, jadi kita usahakan untuk selalu support apapun kondisinya. Ya, kalau dari minus sekalipun ya kita sama-sama lah. Kalau rezeki itu kan udah dari Allah, insya Allah ada aja nanti jalannya ketika kita eh, mau pakai kayak gitu. Nah ini ya, kehormatan dan akhlak ya, suami bagaimana nantinya. Nah, ini ya menjaga kehormatan. Nah, ketika suami jauh dari kita, kita juga harus menjaga kehormatan kita sebagai seorang istri. Jangan mau digoda-goda, jangan mau tebar pesona sana sini, kayak gitu ya, jangan ya. Karena sama aja kayak misalkan kita kan diharuskan untuk di rumah-rumah ya. Kalau bisa jangan kemana-mana begitu. Eh, Ibaratnya kayak dipingit lah. Kalau tempat terbaik perempuan itu kan di rumah-rumah dia ya. Jadi kayak dipingit ketika mau nikah itu kan jangan kemana-mana dulu selama beberapa hari, 40 hari gitu kan. Itu kayak dipingit kayak gitu. Jadi kita usahakan ya seperlunya aja ketika keluar misalkan beli sayur atau apa sebagainya. Kalau malah lebih bagus lagi kita bikin sayur sendiri di halaman karena itu jauh lebih bikin kita fresh gitu. Terus perilaku yang baik ya. Nah ini jangan malah ketika kumpul-kumpul kita kebanyakan gibah. Nah kalau kumpul apa ya sih yang diceritain gitu. Nah kita bisa sharing tentang agama, sharing tentang oh aku bisnis atau apa yang membangun untuk kesejahteraan umat itu jauh lebih bagus daripada kita ngomongin orang atau ngomongin sesuatu yang nggak terlalu penting ya. Ini jangan membawa kayu bakar lah kita intinya ya, jangan bergibah pokoknya ya. Apalagi ibu-ibu itu paling suka ya. Tapi insya Allah yang di sini nggak ada yang suka bergibah. Oke, lanjut. Nah ini ya kita ini tadi sebagai istri ya. Nanti bisa di itu lagi tanggung jawab kita sebagai istri ya. Terus ini tanggung jawab kita sebagai seorang ibu ya. Karena apa tadi al-ummu madrasatul ula. Nah, ini lanjutannya apa coba? Nanti ini ya giveaway-nya ya, lanjutan dari al-ummu madrasatul ula ya. Satu itu tadi kayaknya aku sudah tanya jawaban dari tadi bear tadi ya, lewat pintu yang mana ya? Itu nanti jawabannya yang bisa jawab. Nah, untuk berapa orang ya? 3 orang aja ya. Nanti dapat tiket gratis SPH ikut sekolah perempuan hebat kalau bisa menjawab menerjemahkannya. Nah, kepanjangan dari Al-Ummah Madrasatul Ula ya. Jadi ibu itu adalah madrasah bagi anak-anak yang pertama ya. Kita adalah guru yang pertama untuk anak-anak. Kalau kita benar-benar mendidiknya, kalau kita benar-benar dalam memberikan kebaikan pendidikan untuk mereka, kebaikan kasih sayang semua-semuanya untuk mereka, insya Allah dia akan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bermanfaat kelak di zaman-zaman berikutnya seperti itu ya. Nah, ini ya mendidik anak, mengajarkan agama dan moral sesuai ajaran Islam. Nah, ini ya tahap pendidikan anak ya. Pasti usia 0 sampai 7 tahun dia kita perlakukan seperti raja. Apa saja yang dipengenkan, monggo dikasihkan. Tapi kita juga harus mengajarkan benefits dan enggaknya. Jadi mereka juga mikir, oh kalau aku misalkan minta ini, eh, benefitnya apa gitu. Apa ya, ditanyain. Jadi jauh jangan dari kita, mereka yang suruh mengutarakan apa yang mereka inginkan. Aku mau ini misalkan dia mau sepeda motor gitu ya. Anak laki-laki kan suka kayak gitu, mau sepeda motor. Kenapa benefitnya? Kalau aku pakai sepeda motor ini nanti benefitnya seperti ini. Ini bisa lebih kenceng, ini bisa bawa lebih banyak begitu misalkan. Nah kan di rumah sudah ada, kenapa beli lagi? Nah yang di rumah kalau misalkan beli lagi dijual nggak apa-apa karena kita mau mengajarkan itu tadi kalau beli lagi kita harus
menjual yang lama. Berarti kamu mau nggak, misalnya belum ada uangnya, mau menunggu nggak ya? Kita menimbulkan negosiasi selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Intinya kayak gitu. Kita menimbulkan eh, bagaimana cara anak itu nanti bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita ajarkan. Terus memberikan kasih sayang ya. Jadi ini ya, full love ya. Kita harus memberikan kehangatan. Ini juga kita harus contohkan ya ketika bareng suami juga kita harus hangat gitu. Jadi nggak cuman sama anak tok, jadi sama suami juga harus sayang, suami sama istri juga harus sayang begitu. Nah, begitu pula sebaliknya harus memberikan contoh. Kalau kita yang paling poin pertama itu ya contoh itu. Oke, lanjut. Nah, ini ya mengurus kesehatan ya. Nah, ini misalkan gosok gigi. Nah, ini penting ya. Banyak ya anak-anaknya yang karies itu nggak 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 digosok giginya, terus makan coklat dan sebagainya. Nah, ini makanan yang masuk ke dalam tubuh anak kita itu juga harus dijaga apa saja yang bisa masuk dan enggak ya. Terus menjadi teladan akhlak. Wah, contoh ya. Ini misalkan kita nolong orang yang lebih tua, yang membutuhkan, terus ikut mengelola kebutuhan rumah tangga, misalkan tanggung jawablah dengan cucian piringnya sendiri seperti itu. Hal-hal seperti itu harus kita ajarkan ya. Nah, ini ya, kita juga harus mengajarkan supaya fisiknya kuat. Misalkan dengan olahraga sunnah memanah, berenang, berkuda itu bagus ya. Terus dukungan emosional. Jangan lupa gimana sih kalau ngadepin anak yang tantrum, bagaimana ngadepin anak yang marah-marah. Nah, kita diemin dulu, baru kita ketika dia sudah mulai mereda, baru kita ajak dia berdiskusi, kita berikan sentuhan. Nah, kalau pas lagi nangis-nangis, kita deketin langsung, kita kasih sayang-sayangan. Nanti mereka ketika kayak gitu lagi, dia akan nangis-nangis lagi. Karena dia taunya ketika kita nangis-nangis, itu kita bakal dideketin begitu. Nah, ini lanjut. Nah, tadi ya untuk seorang ibu ya tanggung jawabnya ya. Terus yang selanjutnya itu berdakwah. Nah, kalau kontribusi pada umat ini yang terutama itu boleh. Yang penting kita tidak mengabaikan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, kegiatan sosial, memberikan kontribusi kepada masyarakat itu bagus. Nah, itu ya. Apa saja sih? Nah, kita peduli. Misalkan ada tetangga yang kurang membutuhkan, kita bisa bantu galang dana atau kita bisa memberikan tunjangan seperti itu. Terus kita bisa memberikan sedekah rutin, membantu orang lain yang merupakan bagian dari kontribusi positif. Misalkan kalian ada komunitas dakwah, nah itu kita bantu-bantu yang memang beberapa orang misalkan ada kesusahan ya kita bantu seperti itu. Saling gotong royong lah. Ini saya rasa teman-teman semua udah saling mengerti. Nah, ini ya tanggung jawab anak perempuan kepada orang tua setelah menikah. Banyak ya tanggung jawabnya ya. Ini bisa dilakukan ya setelah ini juga ada surahnya, ada hadisnya, nanti bisa dipelajari juga. Menghormati dan taat ya, itu masih tetap kita harus lakukan walaupun kita sudah menikah. Terus memberi perhatian juga justru kita harus tambah perhatian karena semakin menopause kan orang tua pasti fisiknya berkurang, pikirannya juga bakal lebih berkurang gitu lah, nggak setajam dulu gitu. Menjaga, merawat juga. Kalau misalkan jauh ya kita lihat di rumah dengan siapa. Kalau nggak bisa ya kita minta tolong orang lain yang lebih dekat siapa. Nah, jangan sampai menyakiti orang tua. Terus pasti ini mendoakan ya karena ketika orang tua sudah meninggal yang paling berjasa itu adalah doa anak yang soleh. Kita harus baik-baiklah jadi anak, menjaga harmonisan keluarga juga. Oke, tanggung jawab anak perempuan kepada orang tua sebelum menikah ya. Ketika belum menikah juga banyak ya. Yang penting nurut itu aja sih. Ya, kakak-kakak semua ya. Nah, ini kita lanjut data cat kasus perceraian ya. Jadi ini di tahun 2023 itu kasus perceraian banyak banget ya, teman-teman ya. Kasus perceraiannya banyak banget dari mulai berapa ini? 2018 sampai ini. Hampir 9.000 kasus coba. Benar-benar. 2023 sudah mulai turun, tapi masih banyak banget 5.000.
Itu jadi PR kita ya sebagai seorang perempuan juga ya. Nah, ini bisa di-sharing sama suaminya. Coba lihat nih. Nah, gini. Jangan sampai anak-anak kita itu jadi penerus dari hal-hal seperti ini. Jangan sampai. Terus apalagi jenis kekerasannya. Nah, jenis kekerasannya itu kekerasan seksual yang paling banyak. Wah, berapa? Hampir 12.000 ya. Berarti di Indonesia memang seks bebas. Seks itu udah kayak hal yang hampir nggak tabu ya. Kalau di desa, saya sebenarnya tinggalnya di desa. Kalau di kota mah orang nggak peduli ya. Tapi kalau di desa itu banyak banget. Kalau misalkan, oh kayak hamil duluan gitu, pasti banyak yang diomongin. Cuman yo nggak separah dulu lagi kalau di desa. Kalau dulu banget waktu saya masih remaja itu parah. Tapi kalau sekarang ya wes nggak kelihatan lah gitu. Terus psikis, fisik ini pukulan misalkan kayak gitu. Psikis paling dia bullying ya, dibully kayak gitu, penelantaran, eksploitasi. Ya. Banyak banget ya, Masya Allah Indonesia kita. Itu 2023 ya, 2024 pasti udah naik lagi nih. Nah ini ya proporsinya ya. Siapa yang terjadi? Nah ini banyak ya. Rumah tangga, di rumah tangga banyak banget ya korban kekerasannya, itu rumah tangga banyak banget. Di fasilitas umum segini ya. Tempat-tempat lainnya lumayan banyak, entah ini apa saja. Nah, sekolah tuh juga ada. Di sekolah pun banyak ya terjadi kekerasan seksual. Jadi memang kita harus pintar milih-milih sekolah. Yang pintar lagi kita harus mengenalkan mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh untuk anak-anak. Terus banyaklah nanti yang harus dipelajari. Kalau dijelaskan di sini nggak akan cukup teman-teman. Nah, kesimpulannya ya, jadi kesimpulannya itu kita harus menjaga keseimbangan peran kita sebagai seorang perempuan dan berbagai tanggung jawabnya itu tadi ya. Itu semua tanggung jawab kita, jangan sampai kita lalai ya teman-teman. Jangan sampai mengesampingkan kita pengennya bekerja, tapi ada tanggung jawab keluarga. Nah, itu kita harus mengesampingkan dulu. Kalau keluarga kita sudah ke-handle, kita boleh bekerja. Zaman sekarang bekerja di rumah itu udah banyak. Apalagi insya Allah nanti kita bakal open affiliate ya. Jadi yang kita jual adalah produk digital. Jadi teman-teman yang misalkan mau tambahan uang, itu nanti langsung dari aplikasi nggak usah withdrawal. Nanti kita langsung transfer seperti itu. Kalau misalkan minat nanti bisa daftar khusus untuk 100 orang pertama. Terus untuk aku dan kamu semuanya ya, nah, perempuan itu dapat menjalani peran multifacet ya. Jadi dia kayak multifungsi gitu. Jadi dia bisa ngerangkep kalau misalkan kita bisa nyuci, kita bisa masak dan lain sebagainya ya. Jadi satu itu. Nah, itu kita bisa melakukannya ya. Nah, di zaman ini kita harus tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam, jangan sampai melenceng. Karena udah banyak banget zaman sekarang itu yang jadi ani-ani segala macam itu banyak ya model-modelnya itu. Jadi kalau bisa kita harus menjadi orang-orang yang hebat ya, tetap memegang teguh dalam Islam, tapi kita bisa beranjak di mana saja. Nah, bisa menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan kontribusi sosial. Dan tentunya kita harus terus belajar di dalam pendidikan dan mengembangkan akhlak kita menjadi jauh lebih baik lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Adakah yang mau didiskusikan? Sebelum diskusi lanjut, saya mau sharing ini ya, SPH ya. Nah, ini ya jadwal Sekolah Perempuan Hebat. Nanti ada saya juga, ada Dr. Basuki ya, profesor ya, sudah profesor beliau. Jadi memang kita cari orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Ini kelihatan nggak saya screen kan? Kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Sedikit. Oh ya, terima kasih Bunda. Jadi ini saya memang cari gurunya yang sudah expert di bidangnya. Jadi nggak nggak semata-mata gitu. Memang dia kalau saya di bidang kesehatan perempuan gitu, karena memang saya bidan yang saya pelajari di situ. Dan saya memang lebih concern ke Tibu Nabawi yang perempuan, jadi nggak terlalu banyak yang laki-laki seperti itu ya. Terus kalau Dokter Basuki ini memang dia spesialis tulang seperti itu. Jadi yang dibahas memang tentang ortopedi.
Terus dia sebagai seorang guru ya, si Raff ini. Nah, dia remaja, jadi masih baru lulus kuliah. Nah, itu bisa untuk sharing-sharing. Kan ada juga beberapa yang ikut itu dari remaja ya. Jadi bisa banget untuk sharing begitu ya. Banyak banget nanti yang dibahas ya. Dari mulai ini ya, remaja. Nah, ada apoteker juga, nanti kita akan sharing tentang herbal, terus bagaimana anak-anak atau keluarga kita yang misalkan dia lagi sakit, gimana kita harus menanganinya terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kita selalu larikan ke rumah sakit, kasih obat lagi. Padahal itu kita nggak boleh memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh kita, kecuali kondisi yang sangat mepet banget. Nah, kalau misalkan kondisi-kondisi yang masih bisa kita handle, ya kita bisa handle dengan herbal dan lain sebagainya. Itu kuncinya kita lebih pintar ya. Jangan sampai, apalagi nih dari isu imunisasi ya, isu imunisasi lagi gencar-gencarnya, jangan sampai kita lalai begitu. Nah, ini ada Bu Bidan juga ya, stop kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, itu nanti kita bahas. Dan ada dokter Pramodio, dia dokter bedah ya. Nah, sekarang kan banyak tuh yang viral tentang gagal ginjal. Nah, itu kita akan bahas tuntas di situ. Terus ada Kak Novita juga, dia juga seorang guru ya. Ada dokter paru juga, itu nanti tentang paru-paru juga yang akan dibahas. Nah, nanti setiap ada dokter spesialis kandungan, ada bidan-bidan juga, ada banyak ya teman-teman, guru-gurunya ada spesialis anak juga. Nanti yang kita pelajari akan banyak banget dari mulai remaja ini ya, pranikah, terus menjadi seorang ibu. Nanti setiap bulan ada modul yang akan dibahas. Jadi akan dibahas secara gamblang keseluruhannya. Ada praktikum juga. Terus kita harus coba-coba praktek apa, bikin apa seperti itu ya. Nah, ini ya. Lansia. Kita akan belajar tentang lansia juga. Siapa tahu kita sampai ke lansia ya. Terus nikah, jadi istri. Nah, jadi ibu yang bermanfaat untuk umat juga, entrepreneur. Wanita karir, banyak ya. Nah, nanti diakhiri di wisuda ya, wisudanya bisa online ataupun offline ya. Nanti bisa kita agendakan seperti itu ya. Nah, banyak banget nanti kalau mau dicek-cek dulu aja. Nah, ini kurikulumnya ya. Banyak sekali kurikulum yang akan dipelajari. Nah, untuk biayanya sendiri itu untuk reguler itu di sini ya semuanya. Nah, tapi untuk peserta yang hari ini masuk di sini kita kasih di beasiswa ini. Kan sebentar. Ini ya, di biayanya bisa masuk di beasiswa berprestasi. Jadi kalian cuman per bulannya itu infak sebesar 50.000 aja. Nah, untuk yang daftar hari ini dan ikut seminar bisa dapat di beasiswa berprestasi ini ya, tanpa mengikuti syarat ini. Syaratnya ini cuman apa sih? Kita setelah kajian kita kayak review seperti itu ya. Jadi cuman seperti itu aja. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman memang berminat ini ya. Alat sekolah tuh apa aja sih Bu Bidan? Jadi alat sekolah itu kita dapat blazer ya. Kayak misalkan itu apa namanya? Kayak baju gitu. Kita dapat baju kayak gitu, terus alat kecantikan, terus teh diet sama teh kecantikan juga. Terus minuman-minuman kesehatan seperti itu sama alat untuk no- kayak misalkan untuk stimulasi totok seperti itu misalkan ada yang sakit dan sebagainya karena nanti kita akan diajari gimana sih kalau misalkan menangani anak yang sakit gimana kalau menangani suami yang sakit seperti itu jadi kita bisa treatment sendiri dari rumah terus kit finansial nah ini penting ya jadi kita pendapatannya berapa kita mengatur uangnya berapa sebulan segini pengeluarannya apa yang bisa ditabung apa yang bisa diinvestasikan terus apa yang bisa kita eh, agendakan untuk masa depan. Nah, itu ada. Jadi kita dapat dompet sama financial planner-nya. Terus pengajarannya jelas dapat ya. Terus kita apa lagi nih? Nah, kayaknya plus minus kayak gitu aja dapatnya itu semua ya.
Jadi itu memang bermanfaat dan bisa digunakan ketika sekolah kita praktek langsung seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu saja. Kalau memang benar-benar serius teman-teman ikut SPH, insya Allah ini bermanfaat untuk kita. Nggak perlu terlalu ngoyo lah. Maksudnya kita sebagai perempuan ya Bismillah aja. Kalau misalkan perlu izin suami ya kita izin dulu. Ini loh benefitnya nanti kita bisa sharing seperti itu. Lagian kalau kita ada anak laki-laki kita juga bisa memberikan yang terbaik begitu. Anak laki-laki maupun anak perempuan boleh. Begitu bunda-bunda sekalian dan kakak-kakak. Dan untuk remaja sendiri juga memang bermanfaat karena kita akan punya apa ya visi misi gitu. Jadi kita menjadi remaja yang bisa mengatur diri kita sendiri. Jadi ketika remaja segini targetku apa? Ketika menikah aku sudah punya ilmunya, aku bisa langsung menerapkannya. Tinggal kita diskusikan dengan suami kalau seperti ini cocok enggak dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira. Baik, ada yang ditanyakan mungkin dari saya segitu dulu ya tentang perempuannya ya. Pertanyaannya bisa ditanyakan sekarang ya, Kak Diah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yumita Winda Nurjasia. Saya dari Garut, mahasiswi Ilmu Quran dan Tafsir. Jazakallah khairan kepada Bunda yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan mendapatkan kebarokahan. Nah, Amin. izin bertanya, Bunda. Nah, kalau mau ikut bergabung ke SPH, itu berapa tahun lamanya Oke, baik. dalam pembelajaran? Oke, jadi untuk SPH ini cukup kita belajar selama 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan ini jadwalnya sesuai di atas tadi ada beberapa pertemuan, tapi ada jadwal khusus kita bisa Zoominarnya dan ada prakteknya di WhatsApp dan kita praktek ketika Zoom seperti itu. Nah, untuk PR-PR-nya yang lain, nah itulah PR-PR yang akan membangun kita untuk bisa jadi lebih baik lagi. Jadi ini jadwalnya cuma 6 bulan, Kak. Jadi sekolahnya cuma 6 bulan, nggak lama-lama banget. Insya Allah setelah ini lulus, kita sudah bisa menjadi perempuan yang sudah bisa, intinya bisa manage diri kita sendirilah. Seperti itu. Kakak masih kuliah ya? Di ilmu tafsir ya tadi ya? Iya, betul. Sekarang semester 7 baru Masya beres KKN Allah. kemarin. Masya Allah, barakallah. Boleh Kak, mau Iya, nggak ikut aja sambil mengisi kuliahnya? iya pengen pengen ikut. Iya, Itu programnya 6 bulan. Nah, terus full offline ya? online sayang. Oh, oh online. Iya, Oh iya. jadi online. Kenapa? Oh, Iya, jadi kuliahnya waduh. online, cuman wisudanya bisa offline gitu. Kalau misalkan Oh, ada beberapa mahasiswa yang pengen offline, kita adakan offline untuk wisudanya aja. Tapi kalau untuk sekolahnya online, karena dari berbagai macam daerah, nggak bisa kalau disatukan. Kasian nanti. oh iya. Nah, biasanya kalau wisudanya di mana lokasinya? Di Yogyakarta. Oh, di Jogja. Jogja. Iya, iya, di Jogja. Oh, nah. Iya, betul, Kak. Seperti itu. Mau nggak ikut aja? Nanti ada temennya banyak. Udah sekitar 20 orang. Boleh? Seperti itu, Kak Yumita. Untuk pembayarannya berapa, Ibu? Oh, oke, untuk pembayarannya ini ya, kalau misalkan kayak Yumita mau daftar hari ini, monggo. Biaya pendaftaran sebetulnya kemarin itu free karena ada Jumat Berkah ya, tapi khusus hari ini kita freekan lagi juga saja karena sudah menuntut ilmu sampai sore-sore begini ya. Itu kita freekan, jadi cukup di awal bisa membayar alat sekolah dan SPP-nya semester ini karena besok sudah bisa mulai sekolah ya, itu sekitar 50.000 ya. Kalau misalkan belum ada segini untuk biayanya bisa dicicil besok-besoknya lagi sampai akhir bulan September ya. Jadi cukup DP dulu aja minimal 50.000 begitu Kakak. Kalau totalnya itu berapa? Total semua. Iya, betul. Total semua berapa ya ini? 100, 200, 300, 500.000, Kak. 500.000 selama 6 bulan. Iya, betul.
kalau mau sekalian dibayarkan ya. Oh, iya. Itu sudah sama alat sekolah. Jadi 500 Alatnya ribu. apa aja? Alatnya itu tadi ada blazer untuk ketika kita sekolah ya. Terus ada kit kecantikan, kit herbal, kit kesehatan, sama finansial. Gitu. Oh, nah. Iya. Kalau nah itu untuk alat sekolahnya dibagikan di awal atau nanti di akhir? Alat sekolahnya sendiri untuk blazer akan segera dikirim setelah besok ya. Besok kan sudah mulai, jadi besok untuk blazernya insya Allah akan segera dikirim karena kemarin ada beberapa yang salah ukuran, jadi kita belum melakukan pengiriman gitu. Jadi insya Allah besok atau nggak lusa lah langsung bisa dikirim untuk alat blazernya. Tapi kalau untuk alat-alatnya yang misalkan kita sesuaikan dengan jadwalnya. Misalkan untuk kecantikan kita dijadwalkan untuk kecantikan. Jadi kita bisa langsung praktek misalnya beberapa minggu sebelum itu dikirimkannya seperti itu, Kak. Karena ada beberapa yang expired ya kan nanti takutnya dia expirednya melebihi gitu. Karena kita kan alatnya herbal semua ya. Jadi biar bisa langsung dinikmati begitu. Oh, iya, iya. Eh, kalau itu kan semester satu. Nah, semester satu kan itu berapa tuh? 100.000 ya? Semester 150 Kakak yang berprestasi untuk hari ini. Kalau mau ngambil yang Oh, 50. Oh, yang beasiswanya yang khusus berprestasi ya kalau yang mau hari Oh, ini. Tapi kalau kakak mau investasi 100.000 juga nggak apa-apa. oh, oh, yang bawah. Oh, iya. Iya sayang Eh, ini. semester satunya itu 1 bulan, bukan? Ih, betul 1 bulan sama 1 bulan. Oh, iya. Nah, apa Heeh. nih? Ana banyak nanya. Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini Soalnya memang, ketinggalan tadi. iya ini namanya juga asesmen ya. Jadi memang nggak apa-apa. Memang khusus asesmen ini untuk tanya-tanya tentang SPH ini boleh monggo. Dan ini nanti satu lagi yang belum saya sampaikan ya. Jadi kalau misalkan di sini kita mengajarkan untuk kakak punya bisnis sendiri setelah ini. Jadi ketika sudah selesai sekolah, kita usahakan kalian semua bisa berdaya. Jadi misalkan mau bisnis apa, misalkan ada yang kesehatan ya, mau bisnis kesehatan, kita akan usahakan untuk membantu izin-izinnya dan lain sebagainya. Apa yang diperlukan akan kita bantu untuk berizin seperti itu. Kemarin ada yang tanya mau ikut kalau mau buka bisnis baby spa bisa dibantu kah Bu Bidan gitu. Bisa banget apalagi izin baby spa itu kan online ya. Kita bisa langsung buat izinnya. Yang penting tempatnya sudah ada begitu saja. Gitu Kak Yunita. Ada lagi? Oh, jadi misalkan ketika kita udah ikut sekolah selama 6 bulan, nah, terus contohnya mau buka di Garut nih, kesehatan gitu. Itu bisa ya, Ibu? Iya, nanti kita bantu kesehatan apa yang mau yang sesuai dengan Kak Yumita. Misalkan mau buka kecantikan atau bayi atau apa, kita akan bantu untuk izinnya segala macam sampai selesai berdiri usaha itu. Karena kita juga akan belajar tentang bisnis juga di sini, Kak. Oh, jadi tidak hanya itu saja gitu. Jadi ada bisnisnya juga gitu. Iya, betul. Ini tadi. Nah, ini tadi ya di bagian ini ya, jadwal-jadwal ini dan kurikulum ini. Nah, ini kurikulumnya ada bisnisnya juga. Jadi ini memang kita peruntukkan untuk kita semua supaya kita bisa menjadi perempuan yang berdaya, nggak cuma di rumah tapi juga di luar. Nah, gimana kita misalkan langsung ya memang semuanya dari nol ya, tapi kita gimana caranya supaya bisa menghandle rumah tapi bisnis tetap jalan seperti itu. Misalkan memang untuk mengisi kesibukan, tapi kan ada beberapa perempuan yang memang sudah tercukupi, jadi pengennya di rumah aja nggak usah pusing-pusing bikin bisnis lah gitu. Kalau kita mau punya penghasilan diri ya nggak masalah kita akan bantu seperti itu Kak. Iya, baik. Iya, ada lagi Kak? Atau sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Jazakillah khairan ilmunya. Sama-sama. Iya. Nanti boleh ya kalau mau daftar langsung daftar aja. Oke, siap insyaallah. Iya. Oke, lanjut ada lagi. Iya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Jazakumullah khairan katsiran ini untuk Bu Alka dan seluruh panitia ya, Masya yang luar Allah. biasa menyelenggarakan acara yang luar biasa ini gitu ya. Masya Nah, Allah. saya tertarik sekali
untuk ini terutama belajarnya tuh sebenarnya tuh ya. Cuman waktu belajarnya itu biar konsen karena kadang kan banyak anak-anak juga gitu ya. Itu biasanya kalau belajar itu tiap apa itu Kak ya? Kalau saya ya, Heeh. atau misalkan kita sebagai seorang Pelajaran. perempuan ya, Nah, ya ini kan misalnya mau mengikuti kelas ya, mau mengikuti kelas yang dari semester 1, 2, 3 sampai 6 itu ya. Nah, itu tuh kayaknya kurikulumnya itu jadwal yang tadi di-share itu 1 semester atau semuanya ya? itu udah semuanya, Kak. Itu sudah semua. Oh, Heeh. udah semua. Iya. Berarti nanti 1 minggu itu berapa kali? 1 minggu kisaran 1 sampai 2 kali. Jadi Hmm, beda-beda, heeh. Tapi harinya nanti hmm? 1 minggu itu bisa juga full karena kita nggak cuman Zoom ya. Kalau paling yang berat Zoom ya, Bun ya. Yang berat itu kan paling Zoom ya untuk belajarnya ya. Jadi kalau misalkan di Zoom itu bisa 1 sampai 2 kali. Tapi untuk diskusi dan praktek itu biasanya kita sesuaikan dengan jadwal bunda-bunda semua. Misalkan kalau di financial planner ya, itu kan kita ada buat financial planner gitu. Nah itu kita bisa sesuaikan. Kita bisa diskusikannya di WhatsApp seperti itu. Oh jadi ini ya waktunya tidak tidak apa namanya tergantung gitu ya, bisa kapan aja gitu ya. Iya, Mm-mm. betul. Untuk yang diskusi WhatsApp itu kapan aja bisa dilakukan. Tapi kalau untuk seminar, terutama yang sudah terjadwal, itu mungkin di siang atau di malam sih, jam 19.30. Nah, nanti misalkan tidak bisa mengikuti, Bunda bakal dapat rekamannya. Jadi nanti bisa muntabaah di sekitar jam-jam sebelum subuh. Seperti itu kan kita biasanya bangun dulu ya itu. Kita bisa belajar dulu, apalagi pikiran masih fresh ya. Itu bisa dilakukan untuk review itu tadi. Oh iya iya. Berarti itu kalau misalnya yang mahasiswa beasiswa prestasi tadi itu bayarnya 50.000 dulu gitu Bun. Iya, betul. Jadi biaya pendaftarannya kita skip ya karena saya eh, karena ini sangat antusias, jadi udahlah ini nggak usah biaya pendaftarannya. Jadi biaya awalnya di semester ini bulan September itu 200 dan 50.000. Mm. 50.000 itu kan semester untuk biaya semester satunya. Nah, 200 ini untuk seragam. Nah, ini misalkan Bunda mau ikut, hari ini bayar 50.000 dulu boleh. Untuk yang Oh gitu. bisa susul. Heeh. Ya. Berarti nanti berarti kewajiban yang bulan ini 250 ya Bun, betul ya? 250. Betul. Heeh. Heeh. Dibayarkan selama bulan ini berarti ya gitu ya? Iya, betul Bunda. Nanti transfernya kemana Bun? Nanti biar dikirim admin ya Bun. Bunda masuk di grup mana? Iya, grup ini Lila. Di Grup iya, grup apa itu ya? Grup yang kemarin kelas ini, kelas perempuan ini Oh sama ya. yang bisa juga deh. Oke, oke. Siap Bun, siap nanti biar dibantu untuk admin kirim nomor rekening ya atau bisa japri salah satu admin juga. Iya. Berarti nanti bisa ngikutin kelas semuanya ya? Termasuk Bet semua yang apa sih itu namanya? eh, Pembuatan Bu- sabun gitu itu? iya, untuk pembuatan sabun bisa ikut. Jadi di sini bunda-bunda bisa akses semua kelas ya. Jadi memang untuk ikut SPH itu sendiri benefitnya itu tadi kalau misalkan bunda ikutnya per orang, misalkan kuliah pakar ikutnya untuk dokter Sangirang aja. Nah itu ada infak sendiri. Nanti untuk misalkan ikut dokter Bambang di spesialis anak nanti ada infak lagi. Jadi lebih baik ikut sekalian ini aja. Oh gitu ya. Siap Iya, Bun ya. Berarti betul. tiap bulan intinya bayar 50.000 gitu ya? Atau berapa Iya, sih Kak? betul. Infaknya segitu, Bunda. Oke, oke, jazakillah khairan kasiran. Ampun, Bunda. Ini bisa ini ya, Iya, Bun. iya. Halo, Ade. Oke, ada lagi Bunda. Ini Bunda yang raise hand terus. Bunda Mutmainah, monggo, silahkan. Ya, terima kasih, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya ingin ini eh, luar biasa menyampaikan antusias saya karena gini, sebenarnya masuk di grup tadi itu di Pak Pahar Aris di Bekam itu di-share. Oh, Jadi saya masuk, saya tertarik dan saya masuk dan pas waktu saya melihat ternyata ada banyak benefit yang
kita dapat. Oh, jadi saya kayaknya tertarik nih. Nah, yang saya Insya tanyakan Allah. sebenarnya gini, Bun, karena kan saya eh, sekarang mahasiswa ya, mahasiswa dua jurusan, yaitu pertama jurusan psikologi dan jurusan kesehatan masyarakat. Nah, yang saya tanyakan untuk masalah perkuliahannya nih, karena kan dua-dua kuliah saya ini kan Zoom juga, takutnya bentrok gitu. Em, Kira-kira ini setiap hari apa ya, Bun? Kemudian jamnya berapa? Mungkin sudah tadi disampaikan, cuman saya kurang paham atau kurang dengar, mungkin gara jaringan saya atau bagaimana. Yang kedua, pertanyaannya adalah terkait biaya gitu. Ini kan tadi biaya sudah dijelaskan juga, cuman yang saya tanyakan adalah ini kan alat sekolah ya, alat sekolah. Ini langsung dibayar juga kah atau bisa hanya yang 50 yang Bunda sampaikan tadi atau gimana nih? Ya, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik Bunda, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Masya Allah, eh, itu ya double study ya. Barakallah ya Bunda, semoga ilmunya bermanfaat. Siapa tahu bisa sharing-sharing nanti ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu adalah jamnya ya, jamnya dan waktunya. Jadi kalau misalkan kuliah di Sekolah Perempuan Hebat ini, untuk waktunya sendiri, misalkan tidak bisa mengikuti, bisa ada recordingnya. Dan nanti misalkan ditanyakan, kita akan kasih ke itu ya, ke gurunya ya. Misalkan butuh pertanyaan mendetail gitu, kita bisa kasih ke gurunya. Nah, untuk jadwalnya sendiri, sebentar saya cek kan. Jadwalnya itu kebanyakan di hari Ahad. Jadi mungkin nggak bentrok ya dengan perkuliahan kampus ya. Jadwalnya itu kebanyakan Sabtu Ahad ya. Nah, di jam 2 atau di jam 19.30. Kebanyakan di jam-jam itu. Seperti itu ya Bun ya untuk waktunya ya. Terus kita juga ada kuliah by chat. Jadi untuk praktikum dan untuk PR, karena ada beberapa PR nanti yang akan digunakan dan lain sebagainya. Laporannya itu ada di grup ya, laporannya di grup. Jadi udah mengerjakan ini belum. Nah, itu kan ada mutabaah. Misalkan hari ini udah selesai ini belum, itu nanti kita cek udah di checklist atau belum. Terus misalkan membuat financial planner atau kita membuat apa namanya? Membuat apa ya? Yang gampang. Misalkan hari ini guasya, misalkan untuk kecantikan sudah guasya belum. Nah, itu nanti kita ceknya by chat ya, by grup seperti itu. Jadi kita intinya itu menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan bisa berjalan meski Bunda tuh udah langsung ke warning gitu. Oh, jam segini aku harus guasa, jam segini mungkin aku bisa kuliah sambil guasya, bisa off cam sebentar dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi menimbulkan kebiasaan saja seperti itu ya. Terus biayanya, jadi biaya untuk biaya sendiri khusus hari ini kan yang reguler, ini yang sponsorship, ini yang expert dan lain sebagainya itu ada S dan K-nya. Tapi khusus hari ini monggo bisa ambil di beasiswa berprestasi boleh ya. Beasiswa berprestasi ini dan free pendaftaran. Jadi tak usah pakai pendaftaran khusus yang daftar hari ini ya. Nah, itu biaya 200 ini untuk seragam dan alat sekolah. Nah, alatnya ini dibelikan ketika materinya yang akan disampaikan, jadi dikirim dulu beberapa minggu sebelum materi akan disampaikan. Untuk alatnya yang langsung pakai, misalkan kayak teh itu. Kita kan pakai teh herbal ya, jadi memang teh racikan sendiri. Itu kan expirednya nggak terlalu lama dan itu lebih enak dimakan ketika baru selesai diproses seperti itu. Jadi kita kirimnya nggak lama-lama lah seperti itu. Terus ini bisa dibayarkan selesai bulan September ini. Jadi bisa dicicil lah kalau misalkan alatnya bulan-bulan berikutnya belum bisa ini nyicil 200K, bisa dicicil bulan-bulan selanjutnya juga gitu. Kalau SPP-nya bulan ini 50.000. Nah, bulan ini misalkan ngepepetnya DP dulu 50.000 boleh seperti itu. Kira-kira seperti itu Bun. Apakah penjelasan saya terlalu berbelit? Oh, Alhamdulillah, saya sudah paham, Bun. Cuman satu hal lagi yang saya mau tanyakan untuk Iya. perihal mata pelajarannya ya, atau sistem pembelajarannya itu, kan tadi saya sempat dengar ada ini praktikumnya ya.
Itu Iya. ya, itu praktikumnya apakah itu pembelajarnya full online atau pas waktu praktikumnya itu ada offline-nya? Kak, seperti kayak contohnya kita kan Kesmas ada di semester 4 itu kita ada praktikum gitu contohnya, ada yang harus nggak bisa kalau online gitu. Nggak bisa kalau online. Jadi harus offline seperti itu. Eh, terima kasih. Oke, baik. Nah, di sini insya Allah praktikumnya online semua bisa ya, Bun ya. Jadi tidak terlalu berat-berat. Jadi memang misalkan kayak cuman eh, totok kesehatan gitu, itu bisa dilakukan semua orang tanpa kita eh, bertemu gitu. Jadi nggak terlalu menimbulkan hal yang apa ya, berbahaya gitu. Jadi misalkan salah ya nggak apa-apa gitu. Tetap kita coba lagi sampai betul. Itu bisa dilakukan secara online ya, secara online saja. Bisa dilakukan secara online saja, jadi tidak perlu offline. Jadi nanti metodenya ketika kita penyampaian modul itu kita mempraktekkan secara video Zoom. Jadi semuanya juga ikut praktek di video Zoom. Setelah itu kita bisa rewatch di grup-grup seperti itu. Misalkan nggak bisa kembali praktek di grup seperti itu, Bunda. Oke, baik, Bun. Terima kasih banyak atas penjelasan yang luar biasa. Terima Ya, kasih. Masya Allah ya. Sama-sama Bunda. Semoga bisa ikut serta ya. Insya Allah, pasti. Masya Allah, barakallah. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman, Bapak atau Ibu yang ingin ditanyakan mungkin seputar materi yang tadi disampaikan atau juga tentang SPH, gimana sistemnya, kita bisa aksesnya, guru-gurunya, atau mungkin yang masih dibingungkan bisa ditanyakan. Oh ya Bunda, untuk Bidan Selika, untuk kuisnya tadi kita belum mendapatkan pemenangnya. Oke, kira-kira ada lagi nggak? Soalnya ini anaknya sudah menangis-nangis ini yang bayi. Saya saya tuh lagi ada toddler dua, jadi memang yang satu bayi, yang satu toddler. Tadi toddlernya ikut abinya, entah dibawa kemana, mungkin berenang ya. Terus si baby baru bangun tidur. Gimana bunda-bunda semua? Ada lagi atau cukup? Nanti kita bisa diskusi di grup di WA ya, atau bisa hubungi nomor saya juga, boleh. Kalau ada urgent yang mau dibahas. Kayaknya cukup deh Kak Dia, belum ada yang mau bertanya lagi. Bisa dilanjutkan. Oke, baik. Untuk sesi tanya jawab kita cukupi dulu ya, teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan penyerahan sertifikat kepada pemateri kita yaitu Bidan Selika Briandita Putri. Terima kasih. Aduh, ini kok. Oh mungkin karena saya share ya. Oh iya, oh iya coba. Oh ini warnanya hitam-hitam. Oh tidak apa-apa Kakak. Sudah saya terima dengan baik. Terima kasih Oh atas insya Allah. apresiasinya. Terbilang maaf dan oke. Oke, sekian dulu. Karena sudah semakin sore dan pesertanya juga semakin berkurang, saya rasa cukup sekali untuk informasi mengenai SPH juga teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin bisa mewakili untuk teman-teman yang lainnya. Kemudian materinya tadi juga sangat bermanfaat, Alhamdulillah. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, selebihnya bisa lewat chat grup tadi ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya.
kami cukupkan untuk seminar pada sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maaf Anda. nih ya teman-teman Terima semua. kasih. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Sampai bertemu lagi di yang lain-lain. Halo. Ya, Ibu. Mas, Jazakillah khairan. ya, monggo saya izin live dulu ya. Iya. Dadah. Lucu sekali adiknya. Jazakillah. Is-